Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Dwi Apriliani dengan NPM 202114500047 dari kelas R1A Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendidikan di era globalisasi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar pendidikan. Istilah globalisasi mungkin sudah tidak asing lagi di telinga Anda. Globalisasi sendiri berasal dari kata global yang artinya meliputi seluruh dunia atau secara keseluruhan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, globalisasi adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Sedangkan menurut Sero Somarjan, globalisasi merupakan satu proses terbentuknya sistem komunikasi dan organisasi antar masyarakat yang ada di dunia. Pendidikan secara umum adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran untuk peserta didik agar dapat aktif mengembangkan potensi pada dirinya. Untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak, serta keterampilan yang diperlukan dirinya. Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan pelatihan bagi perannya di masa yang akan datang. Pendidikan di era globalisasi. Pendidikan di era globalisasi adalah sebuah usaha meningkatkan integritas hidup, konsep hidup, dan nilai hidup. Di era kemajuan teknologi dan informasi. Kemajuan teknologi dan informasi di era globalisasi ini kian hari semakin maju dengan pesat, membuat semua sektor di dunia, terutama sektor dalam bidang pendidikan, mudah dalam mencari informasi. Adanya teknologi dan informasi di dunia pendidikan membuat peserta didik dapat mengembangkan kreativitas dan inovatif. Teknologi dan informasi pada dunia pendidikan seharusnya tersedia saluran dan sarana yang dapat dipakai untuk menyiarkan program pendidikan. Kemajuan teknologi dan informasi di era globalisasi saat ini mempunyai dampak positif dan negatif, terutama di dunia pendidikan. Dampak positif bagi pendidikan di era globalisasi yaitu 1. Informasi yang dibutuhkan menjadi lebih cepat dan lebih mudah dalam mengakses tujuan pendidikan. 2. Menambah wawasan informasi dunia bagi peserta didik. 3. Peserta didik dapat mengembangkan kreativitas dan berinovasi menggunakan alat digital. 4. Meringankan berkomunikasi jarak jauh antar pengajar, peserta didik, dan orang tua dengan tujuan meningkatkan kerjasama. Kemudian dampak negatif bagi pendidikan di era globalisasi yaitu 1. Timbulnya kesenjangan sosial. 2. Munculnya tradisi serba praktis di mana pendidikan akan bergantung pada iptek. 3. Menipisnya kebudayaan lokal karena masuknya budaya dari luar. 4. Kualitas moral peserta didik yang semakin menurun karena di internet siapapun dapat mengakses informasi tanpa batas, sehingga tidak menutup kemungkinan peserta didik membuka dan terpengaruh oleh situs yang kurang baik sehingga berpengaruh pada tingkah laku dan pola pikir yang kurang baik. Selain adanya dampak positif dan negatif, tidak menutup kemungkinan pendidikan pastinya menghadapi tantangan besar di era globalisasi. Tantangan pendidikan di era globalisasi diantaranya yaitu 1. Tantangan untuk meningkatkan nilai tambah, bagaimana meningkatkan produktivitas kerja nasional, serta pertumbuhan dan pemerataan ekonomi agar dapat memelihara pembangunan berlanjut. 2. Tantangan untuk melakukan riset secara komprehensif terhadap terjadinya era reformasi dan transformasi, serta bagaimana implikasinya bagi peningkatan dan pengembangan kualitas kehidupan sumber daya manusia. 3. Tantangan dalam persaingan global yang semakin ketat yaitu meningkatnya daya saing bangsa dalam menghasilkan karya-karya kreatif yang berkualitas. 4. Tantangan terhadap munculnya invasi dan kolonialisme baru di bidang iptek yang menggantikan invasi dan kolonialisme di bidang politik dan ekonomi. Dari adanya dampak positif dan dampak negatif serta tantangan pendidikan di era globalisasi, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam menghadapi pendidikan di era globalisasi. Di antaranya 1. Meningkatkan kualitas pendidik.
mengingat bahwa dalam era global, pendidikan nasional harus pula memperhatikan perkembangan yang terjadi secara internasional, maka kajian kompetensi guru sebagai unsur pokok dalam penyelenggaraan pendidikan formal perlu dipertimbangkan bagaimana kompetensi guru dibina dan dikembangkan pada beberapa negara lain. 2. Pembentukan perubahan sikap atau nilai. Untuk mengantisipasi masa depan yang bersifat global dan arus informasi yang cepat, maka tugas pendidik yang utama adalah pembentukan nilai dan sikap yang sesuai dengan nilai-nilai luhur yang mendasari kepribadian Indonesia. 3. Pengembangan kebudayaan. Saling berpengaruh dalam pengembangan kebudayaan di dunia merupakan hal yang lumrah. Namun pengembangan budaya-budaya tersebut harus dapat melestarikan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. 4. Pengembangan sarana pendidikan. Pengembangan sarana pendidikan merupakan salah satu syarat utama untuk memperoleh kesempatan menghadapi tantangan masa depan. Kesimpulannya, perkembangan pendidikan di era globalisasi memberikan manfaat serta hal baik meskipun ada beberapa dampak negatif dalam perkembangan teknologi bagi pendidikan. Tetapi hal itu tidak menjadi penghalang bagi peserta didik untuk selalu memahami teknologi yang akan selalu berkembang. Sekian penjelasan saya mengenai pendidikan di era globalisasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.